Sosialisasi itu melakukan beberapa tahapan. Pertama, pelaksanaan penertiban lahan berkat dukungan dan support penuh dari kabupaten kota. Kita sudah melaksanakan penertiban di tahun kemarin 2021 dan sudah selesai, dan lahan sudah siap dilakukan konstruksi simultan dengan pelaksanaan padat karya yang sudah kita lakukan melibatkan masyarakat setempat. Sudah selesai dilaksanakan lelang dan sudah kontrak di akhir Desember kemarin Pak Wali, dan akan segera kita lakukan tahapan produksi. Direncanakan groundbreaking sesuai dengan arahan Bapak Menteri akan dilakukan tanggal 8 hari Sabtu ini. Kita akan melaksanakan groundbreaking pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan raya LPT antara Solo Balapan km. Dalam rangka pelaksanaan konstruksi tersebut, kita sadar bahwa karena ini dilakukan di jalur aktif, baik di jalur aktif kereta api maupun di jalur yang cukup padat lalu lintasnya, kita akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kita akan menyampaikan dan melaporkan ke Pak Wali, ke Bapak Ibu sekalian, seperti apa dampak pembangunan tersebut, baik terhadap lalu lintas, terhadap lingkungan, dan terhadap masyarakat. Nanti dari konsultan, dari pelaksana akan menyampaikan seperti apa langkah-langkah kita mengantisipasi dampak, sehingga dampak yang diakibatkan bisa kita tekan 10 meter. Bentang terpanjangnya nanti ada di tengah 130 meter, yang di bawahnya akan dilalui underpass. Ada underpass menghubungkan Jalan Imam Nusantara ke Jalan Sumpah Pemuda. Terus dengan dibangunnya elevated kereta api dan underpass di bawah jalan ini, harapan kami nanti simpang ini, masalah kemacetan Simpang Joglo ini akan teratasi, Pak. Kenapa? Untuk kendaraan berat dan panjang dari sisi jalan raya akan melalui jalur di bawah, melalui underpass. Sedangkan selama ini banyak terjadi kemacetan dan penutupan di palang pintu. Nah, untuk kereta apinya akan kita layangkan atau kita elevated di jalur elevated ke arah di atas di jembatan penghubung bajainya, sehingga otomatis harapan kami kemacetan Simpang Joglo ini akan terselesaikan masalah selama ini. Selain itu juga bisa kita lihat ini lighting untuk di malam hari, karena ini juga harapan kami menjadi ikon baru atau landmark Kota Solo, sehingga kami bikin dengan estetika sebaik mungkin, Bapak, dengan penataan lampu nanti di bawah, ada lighting dan juga ada bundaran di bawah, ada penataan bundaran, nanti ada taman, dan ada juga semacam buku seperti itu. Mungkin itu kalau dari animasi yang kami sampaikan. Ya, Pak. Boleh dijelaskan spesifikasi teknisnya kemudian seperti apa, Pak? Ini kan sudah groundbreaking rencananya 8 Januari ya. Yeah. Boleh dijelaskan spek teknisnya nanti seperti apa? Ini kan tahap pertama kurang lebih 3 km dulu ya, Pak? Ya, di tahap pertama ini dari Solo Balapan sampai dengan Kalioso itu memang tidak semuanya elevated. Elevated hanya kurang lebih 3 kilo. Nanti start dari mungkin dari setelah Gilingan itu naik opritnya, nanti bentang paling panjang itu ada 134 meter. Itu adalah bentang yang paling panjang kalau elevated kereta api. Nanti strukturnya menggunakan dominan baja, itu ikonnya juga ikon ikonik kita susun memang nanti bisa sebagai ikonik Kota Solo. Nanti ada beberapa bentang, nanti turun, nanti jalur gandanya nanti kita rencanakan fase satunya sampai dengan Kalioso. 1,3 km ya, Pak? Ya, kurang lebih di atas 1,3 km. Nanti bentang yang paling panjang itu 134 meter nanti. Nanti ada beberapa paket, dan di paket salah satu paketnya adalah paket struktur, nanti ada elevated, ada yang upgrade-nya, yang tidak elevated, terus ada pembangunan jembatan dan lain-lain. 3 km yang dimulai itu mulainya dari Gilingan itu langsung sampai dengan itu atau seperti apa, Pak? Ya, startnya dari kurang lebih nanti setelah Gilingan
itu sudah mulai naik, nanti turun lagi sebelum dengan Kadipiro. Seperti itu. Untuk jalur gandanya dari mana? Jalur gandanya nanti kalau paket seluruhannya adalah dari Solo Semarang, namun nanti fase satunya dari Solo Balapan sampai dengan Kalioso. Itu berapa gandanya kira-kira itu? Kurang lebih sekitar 7 kilo sampai Kalioso. Mulai pengerjaannya kapan, Pak? Mulai pekerjaannya nanti rencana groundbreaking tanggal 8, itu tanggal 8 Januari. Ini setelah itu kita sudah mulai kerja, nanti tahap pertama persiapan, sosialisasi, kita targetkan 2023 itu selesai. Berarti Titik yang awal untuk dibangun? Titik awal nanti dekat Simpang Joglonya percis. Ini karena yang sudah kontrak itu yang dekat Simpang Joglo, nanti akan dibangun pilarnya dulu, pirnya, untuk fondasinya. Itu mungkin nanti akan dilakukan tahap pertama kita sosialisasi, karena kita akan menutup satu ruas jalan, satu lajur kita tutup. Pasti itu akan memberikan dampak ke lalu lintas dan ke masyarakat, makanya sosialisasi ini salah satu tahapan pertama sosialisasi. Setelah itu kita akan sosialisasi intens melalui media langsung ke masyarakat dan lain-lain. Baik, berarti tahap pertama itu langsung menaikkan ya Pak ya artinya? Ya, nanti start pertama itu kita geser dulu jalur kereta api yang aktif sekarang, itu kita geser dulu sebelah ke kanan karena kita akan bangun fondasi itu di rel kereta api yang ada sekarang. Jadi kita harus pindahkan dulu karena itu harus tetap digunakan. Kita pindahkan dulu ke kanan. Setelah itu baru kita bangun fondasi untuk elevated. Artinya mulai dengan tanggal 8 sudah penutupan Simpang Joglo atau bertahap? Bertahap. Simpang Joglonya mungkin nanti akhir 2022 baru kita tutup karena itu akan mulai erection, itu pengangkatan struktur jembatannya. Kita kalau sesuai dengan timeline itu kurang lebih akhir 2022 itu akan ditutup karena memang strukturnya cukup kompleks di atas, memang harus ditutup karena alat yang digunakan untuk mengangkat jembatan itu cukup besar sehingga harus ditutup jalannya. Tapi kita sudah siapkan jalur-jalur alternatif. Berapa trip yang dialihkan sementara, Pak? Ya? Berapa trip perjalanan kereta? Kereta tidak ada yang dialihkan, makanya tahapan pertama tadi kita pindahkan dulu rel yang existing sehingga kereta api yang existing bisa lewat di jalur. Berapa yang melintas, Pak? Kalau melintas cukup banyak, Pak. Jadi itu Jalur Jakarta ya? Solo Semarang. Solo Semarang cukup banyak perjalanan itu ada. Kalau kondisi sekarang, kalau di GPK itu sekitar 60 perjalanan ada kayaknya. Tapi kondisi sekarang karena pandemi disesuaikan dengan permintaan. Makoran depan Solo Square ya? Makoran depan Solo Square wis ditunggu. Wis padha mau, Mas. Padha Pak Putu. Yang teknis sudah dijawab Pak Putu semua. Ini nanti jadi landmark baru kota Solo ya? Ya. Kalau dari Pemkot Solo persiapannya apa, Mas? Udah tadi dari Pokja, RT RW, camat lurah udah kompak semua. Udah disampaikan semua tadi. Tidak ada kendala untuk sosialisasi ya? Enggak ada. Warga mendukung semua. Kemarin kan juga waktu pemindahan kan juga lancar. Ada penolakan. Wes lancar tapi ada beberapa tadi. Berapa bangunan ya? Sesuai tadi loh, yang warna pink tadi loh. Wes ya, dah. Itu underpass itu. Pasar Dugri. Itu kan pedagangnya dikit ya, mungkin nanti ada beberapa yang kita pindahkan ke sub terminal itu. Yang dekat situ kan ada sub terminal kecil itu. Mungkin ya, nanti biar diatur di stek ya. Jam 8 pagi ya, jam 9 monggo silakan datang. Antar kelurahan yang tadi itu nggak kenal Mas? Informasinya Enggak, tadi kalau saya lihat belum kena. Yes, ya. Ya ben garapane rampung no. Mosok rampung jabat garapane urung rampung kan yo. Apalagi Pak Sekda kan juga tadi selesai 2023. Ini kita kejar semua. Underpass Kementerian PUPR ya?